Assalamualaikum, hai semua. Hari ini saya bikin donat panda nih moms. Paket ekonomis tanpa telur, tanpa susu bubuk, tanpa susu cair, dan tanpa mixer. Jadi kita bikinnya manual aja pakai tangan ya. Tapi alhamdulillah loh hasilnya bagus dan enak. Dari mulai adonan awal udah bagus sampai siap disantap pun tetap bagus dan enak. Dan tentunya ini bikin hati seneng dong karena meskipun kita menggunakan bahan-bahan sederhana yang ekonomis, tapi hasilnya bisa tetap bagus, lembut dan gebuh. Langkah pertama, siapkan mangkuk kerja, tuangkan 130 ml air es. Untuk air sesuaikan dengan cuaca di tempat kalian masing-masing ya moms. Kalau temperaturnya panas, pakailah air dingin atau air es. Kalau suhunya dingin, pakailah air hangat. Oke, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan dan aduk sampai rata. Tambahkan 35 gram gula pasir. Kalau mau donatnya lebih manis bisa tambahin sampai 50 gram ya moms. Tapi kalau nanti dimakannya dengan gula tepung sebaiknya gak perlu terlalu manis karena nantinya bisa jadi enak ya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh soft bread. Tapi ini optional ya moms. Buat yang punya persediaan boleh pakai, tapi yang gak punya juga gak apa-apa, bisa di skip aja. Sekarang tambahkan terigu secara bertahap. Nambahinnya jangan sekaligus ya moms. Nanti susah ngaduknya jadi bergumpal-gumpal. Jadi secara bertahap aja ya. Oke, setelah terigunya tercampur rata, lanjutkan tuang tahap berikutnya. Aduk rata, dan begitu selanjutnya sampai terigunya habis. Sekarang tambahkan 25 gram butter atau bisa juga pakai margarin. Kalau butter atau margarinnya tawar, bisa tambahkan 1/4 sendok teh garam halus. Kalau butter atau margarinnya yang asin, gak perlu pakai garam lagi ya. Oke, lanjut ya, diaduk pakai tangan aja. Selanjutnya, tambahkan 1/4 sendok teh perasa pandan. Jangan terlalu banyak ya, nanti warnanya terlalu hijau. Kalau mau pakai pandan asli juga bisa ya moms. Daun pandan di blender sampai halus dan disaring, ambil airnya, lalu campurkan pada adonan. Lanjut uleni ya adonannya sampai kalis. Setelah adonannya kalis, lalu potong-potong adonan jadi 9 bagian. Bulatkan dan diamkan sampai adonannya mengembang. Ini fermentasi yang pertama ya moms. Waktunya berapa lama? Saya nggak mau mematok waktu ya, karena setiap adonan terkadang suka beda. Ada yang cukup 20-30 menit di fermentasi pertama, ada juga yang 1-2 jam. Jadi sesuaikan aja ya, dan juga ini harus disesuaikan juga dengan banyaknya adonan. Nah moms, kalau udah dibulatkan kayak gini, lalu celupkan masing-masing adonan pada tepung. Ini supaya pada waktu fermentasi adonannya gak lengket pada alasnya. Oke, sekarang kita tutup dengan plastik wrap dan tunggu sampai adonannya mengembang. Nah, ini udah ngembang ya mom. Sekarang adonannya kita kempesin lagi, buang udara yang terjebak dalam adonan. Kalau gak dibuang, nanti pas digoreng donatnya bakal muncul gelembung-gelembung dan donatnya jadi kisut dan gak rata, jadi penampilannya berantakan. Kalau udah kempes adonannya, lalu bolongin pakai cetakan donat. Oh iya, supaya gak banyak adonan bersisa, pada waktu mau bikin bolongan, ukuran adonannya sesuaikan dulu ya moms dengan besarnya cetakan. Nah, hasilnya kayak gini moms, sama sekali gak ada sisa adonan kan? Bentuknya juga bulat cantik ya. Kalau mau donatnya bolong, bagian tengahnya bisa diambil kok. Tapi kalau saya ini mau disatuin aja deh, biar gak ada sisa-sisa adonan lagi. Oke, saya ulangi lebih jelas ya cara cetaknya biar gak bersisa adonannya dan hasil cetakannya bulat cantik.
Nah, hasilnya kayak gini ya, Mom. Sebelum digoreng, kita lakukan fermentasi yang kedua dulu. Tutup dengan plastik dan diamkan sebentar sampai adonannya menebal. Tapi jangan terlalu lama ya, nanti overproofing. Kalau fermentasi kedua biasanya gak makan waktu lama. Pokoknya sampai adonannya sedikit naik ya. Ini udah ngembang ya, tapi belum semuanya. Gak apa-apa sambil nunggu yang lainnya ngembang. Sekarang kita goreng dulu yang udah siap ya. Oke, sekarang kita goreng ya. Oh ya, pada waktu goreng jangan pakai minyak yang terlalu panas ya, Moms, karena bisa bikin gosong bagian bawahnya. Jadi nanti matangnya nggak rata. Oh ya, Moms, kalau mau menciptakan white ring, gampang ya, takaran minyak jangan banyak-banyak. Maksimal setengah dari tinggi adonan. Kalau donatnya terlalu tenggelam dalam minyak, nanti white ringnya nggak akan muncul. Tapi sebenarnya bagusnya donat bukan masalah ada atau nggak ada white ring ya, Moms. Kalau menurut saya yang penting kan hasilnya bagus, donatnya juga empuk, dan matang merata. Nah, ini udah matang ya, Moms. Warnanya udah kecoklatan. Dan kebetulan juga white ringnya muncul nih. White ring ini bisa mempercantik tampilan donatnya. Bagus kan hasil donatnya? Oke, sekarang kita angkat dan sajikan bersama gula tepung. Gula tepungnya juga yang rasa pandan ya, Moms. Oh ya, buat kalian yang mau tahu cara bikin gula tepung warna-warni, bisa dicek ya video saya sebelumnya yang ini. Oke deh, Mom, sekian dulu ya tutorial membuat donat pandannya. Next time saya share resep membuat donat original ya dengan bahan-bahan yang tetap ekonomis. Oke, alhamdulillah ya hasilnya bagus nih. Kita coba dulu. Ini karena bagian atas bawahnya kecoklatan, jadi white ringnya kelihatan banget ya, Moms, bikin cantik donatnya. Warna hijau pandannya jadi menarik, kalau dilihat lebih dekat kelihatan cantiknya. Wow, enak nih, teksturnya empuk dan juga kenyal pengaruh dari terigu pro tingginya ya. Wow. Oke deh, Mom, sekian dulu ya tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.